Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala ali sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin peserta kajian bahasa Arab Al-Quran, hari ini kita kembali membahas tentang bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, dan pagi ini kita akan membahas al-asma'ul majrurah fil lughatil arabiyyah. Ya, ini yang ada halaman 5. Al-asma'ul majrurah fil lughatil arabiyyah, isim-isim yang majrur di dalam bahasa Arab. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sampai pertengahan halaman ya. Jadi yujarrul ismu imma biharfi jar au bil idhofah. Jadi sebuah kata benda, isim itu diposisikan menjadi majrur imma biharfi jar. Nah, apakah satu karena didahului oleh huruf jar, au bil idhofah yang kedua, atau karena dia idhofah, au bitabaiyah atau dia dalam posisi tabaiyah. Tabaiyah itu artinya isim yang mengikuti kata benda sebelumnya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas huruful jar. Huruful jar itu sab'atun, ya. Sab'atun itu artinya 7. Minha mustarikatun ayat tajurrul ismu dhahir wal mudmar. Dari 7 itu ada yang mempengaruhi kata benda dohir atau kata benda domir. Nah, gitu ya. Jadi 7 itu dibagi karena isim yang sesudah huruf jar itu bisa isim dohir atau bisa isim domir. Isim dohir itu isim yang kata benda biasa. Asyamsu wal qamar, kata Allah itu dohir. Tapi kalau mudmar itu artinya isim domir. Jadi dari 7 itu ada yang bisa terletak baik di isim dohir maupun di isim domir, gitu ya. 7. Nah, itu minggu lalu udah kita bahas ya. Nah, sekarang wasab'atun minha la tadkhulu, ya, jadi paragraf berikutnya ya. Wasab'atun, dan ada 7 minha dari ketujuhnya itu la tadkhulu, tidak masuk, tidak digabungkan, illa alal asma'id dhahirah, kecuali ke dalam isim-isim yang dohir saja, fi halatin khossah, di dalam keadaan khusus. Nah, apa saja yang 7 itu ya? Kalau kemarin kita kan udah ada min, wa ila, wa an, wa ala, fi, wal lam, wal ba. Nah, sekarang contohnya apa? Rubba. Rubba itu huruf jar juga. Wahia la tajurru illal asma'a adzakirat. Nah, rubba itu huruf jar, tapi dia tidak mempengaruhi kata benda kecuali kata benda nakiroh. Nah, illal asma'an nakiroh. Seperti apa? Rubba rojulin solihin laqituhu. Rubba itu artinya cukup banyak gitu. Banyak orang yang solih yang saya temukan gitu. Ya, begitu banyak. Rubba itu menunjukkan jumlahnya banyak gitu. Ya, banyak ya. Rubba rojulin. Jadi setelah kata rubba itu ada kata rojul. Nah, isim majrurnya itu rojul, tapi di sini rojulnya itu harus nakiroh, jadi tidak ada makrifat. Kalau yang lain-lain kan mir robil alamin, minallahi, Allah itu makrifat. Minan nas, an-nas itu makrifat karena ada nunnya, ada alif lamnya. Tapi kalau rubba itu ciri khususnya, rubba itu kata bendanya itu nakiroh. Nah, gitu ya, itu satu rubba. Kemudian ada lagi, ada mud dan mundu.
Mundu itu artinya sejak ya. Sejak. Keterangannya di sini saya bacakan wa tajurroni mud dan mundu itu huruf jar ya. Menjarkan atau mempengaruhi isim dohir adal ala zaman yang menunjukkan pada zaman. Iya sama, mud dan mundu. Nanti di Quran juga ada tuh, mud dan mundu. Itu ternyata itu isim huruf jar itu dua-duanya, tapi menunjukkan waktu. Waktu artinya kalau bahasa Indonesia sejak. Mundu mundu mata, mundu yaumil sejak ya. Misalkan mundul wiladah sejak kelahiran ya. Mundu sigor sejak kecil. Ya, gitu ya. Mundu dan mundu contohnya apa? Maro yatuka mud au mundu yaumain. Ya, maro aituka itu artinya saya tidak melihat. Mundu yaumain sejak 2 hari. Maro aituka maknya itu tidak. Misalkan untuk bertanya, misalkan orang ada teman kita kok nggak kelihatan di masjid. Jadi kita berjana, maro aituka mundu yaumain. Saya tidak melihat kamu nih sejak 2 hari yang lalu. Jadi mundu yaumain. Wah udah bel tuh berbunyi. Mundur itu kak. Jadi mundu dan mud ya. Di sini nggak ada contoh Qur'annya ya. Mungkin nanti sebetulnya ada mundu. Mundu yaumaini itu sejak 2 hari. Bisa mud, bisa mundu. Itu huruf jar ya. Kemudian ada lagi kaf. Bisa boleh salah satu. Jadi tidak dua-duanya dipakai dalam satu kalimat. Bisa kita mengatakan maro'aituka mud yaumain. Mudnya itu memang maro'aituka mudan yaumain, muda yaumain gitu. Mud biasanya sih ditulisnya sukun itu, mud yaumain. Kalau mundu ya udah mundu itu mundu aja gitu. Mundu yaumain, sejak. Saya tidak melihat kamu sejak 2 hari. Jadi itu sejak artinya mud. Kemudian ada lagi kaf. Kaf itu hiya kadzalika la tajurru illal ismi dhahir. Nah, kaf itu huruf jar. Dia tidak menjarkan atau tidak digabungkan dengan benda kecuali bendanya benda isim dhahir. Tidak boleh masuk kepada isim dhamir. Dhamir itu misalkan anta, anti, huwa itu nggak pernah digabungkan dengan kaf. Jadi seperti apa contohnya? Zaidun kal asadi. Si Zaid itu seperti singa. Ka itu artinya bagaikan. Kemudian di dalam Quran ada laisa kamislihi syai'un. Ya. Tidak ada yang bagaikan misal Allah gitu. Sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bagaikan Allah gitu, yang seperti Allah. Jadi nggak usah bayang-bayangin ya. Ada ka, ada misli. Ka itu bagaikan, misli itu misal. Jadi itu sebetulnya dua-duanya. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang semisal Allah. Gitu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, yang bagaikan Allah. Gitu. Jadi ada, kalau ini Zaidun kal asad sebelumnya. Si Zaid. Hah? Oh iya betul. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Jadi Asy-Syura ya ayat 11. Jadi tidak ada sesuatu pun
yang menyerupainya, dan Allah itu adalah maha mendengar dan maha melihat ya. Sami itu maha mendengar, basir semua. Baik. Jadi itu yang kita baca barusan ada ruba, ada mud atau mundu. Ruba itu betapa banyak ya, artinya. Kalau mud dan mundu itu sejak. Kalau kaf, ka itu artinya bagaikan atau seperti. Ya. Ka misli itu lah. Kalau ka kal asad, misalkan anak kecil itu seperti ustad, hadal walad kal ustad, bagaikan ustad. Gitu. Jadi ka-nya itu bagaikan. Laisa kamitslihi syai'un. Masih ada nih di bawahnya hatta. Hatta hiya la tajurru illa dhahir. Nah, hatta itu artinya sehingga atau sampai. Nah, itu ya. Hiya la tajurru illa dhahir ad-dalu ala intihail ghayah. Ad-dal itu yang menunjukkan, intihail ghayah itu selesainya sesuatu. Ya. Qaulihi ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya. Jadi di sini setelah kata hatta itu matla'il fajri itu artinya terbit fajar. Keselamatanlah itu menunjukkan apa ya? Lailatul Qadar ya kalau nggak salah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Jadi ia merupakan keselamatan ya, kesejahteraan hingga terbit fajar. Jadi hatta itu artinya hingga, sampai. Kemudian wau dan ta. Nah, di sini wau dan ta itu masuk huruf jar. Tapi selain huruf jar maknanya dia itu qasam. Qasam itu apa artinya? Qasam itu sumpah, demi. Karena wau itu selain qasam ada juga maknanya atof, dan. Wa itu dan artinya. Itu wau atof. Tapi kalau wa di sini yang dimaksud adalah qasam. La tajurroni ilal muqassam bihi, kecuali yang dijadikan sumpah. Seperti kama fi qaulihi ta'ala ya. Kama, ka itu tadi kan sebagaikan ya tadi, seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika. Nah, wa-nya itu wa qasam. Dan dia itu juga huruf jar. Jadi bukan wa rabbuka dibacanya, tapi wa rabbika. Jadi tidaklah demikian, dan demi Allah mereka tidak beriman. Ya, jadi artinya bukan warobuka dan Tuhanmu gitu. Kalau dibacanya warobuka berarti wawunya waw atof. Atof karena sebelumnya misalkan majrur atau mansub atau majrur. Tapi di sini warobika. Jadi robbinya itu. Iya beda. Waw atof beda. Waw huruf jar beda. Waw huruf jar itu bermakna qasam. Jadi artinya berpengaruh pada makna ya. Demi Tuhanmu. Gitu. Bukan dan Tuhanmu gitu. Mungkin di tempat-tempat lain ada warobika, warobika. Nah, kita lihat nih, warobika wa-nya itu waw qasam atau waw atof. Di sini ya. Yang wa dan ta itu kan masuk huruf qasam. Billahi, tallahi, ini ada nggak nih? Oh, Allah, billah, iya harusnya ada ya, tapi nggak disebutkan di sini ya. Di sini ada tallahi la'aqidanna asnamakum. Tallahi, wa-nya itu waw atof ya, tapi tallahinya ta-nya itu tak qasam. Iya billahi ya, saya menemukan juga bi memang masuk ya.
billahi. Ya, tapi huruf jar. Jadi bi itu bisa bermakna dengan, bisa bermakna demi Allah, billah. Wa juga bisa bermakna dan, itu waw atop. Tapi bisa juga kosam, wallahi, demi Allah. Nah, di sini tak ya. Tak tallahi. Jadi ada huruf tak. Jadi itu penggunaannya nggak banyak. Oleh karena itu ya, ini tak ini masuk huruf jar, tetapi dia kosam. Gitu. Mungkin sampai di sini aja ya. Iya. Karena udah waktunya sudah habis ya. Jadi berakhir dengan huruf ta. Mungkin ada tambahan yaitu bi ya, billahi. Ya, billahi. Nanti kita contohnya di dalam Al-Qur'an. Demikianlah pelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai huruf jar yang lain, yaitu ruba, mud atau mundu, kaf, ka, hatta, terus wa, ta, dan bi. Ya, sebetulnya ada tambahannya. Gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.